Kartini SOSMA sekaligus membuka acara pada hari ini. Pada Ibu Gartini kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora, maaf pada kesempatan kali ini tidak dapat hadir karena beliau ada acara di luar kota yang tidak dapat ditinggalkan. Dan yang kami hormati para fungsional kearsipan, fungsional kearsipan dari DPK Kabupaten Blora, dan yang kami hormati admin Sri Kandi dari Kabupaten Blora juga, admin kabupaten, dan yang kami hormati seluruh admin OPD yang bergabung pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi sehat, diberi sempat sehingga dapat mengikuti acara ini dengan baik. Semoga dapat mengikuti acara sampai selesai nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya mohon maaf, ini kebetulan Pak Kadin tidak dapat hadir secara pribadi, sehingga menugaskan kami selaku yang membidangi kearsipan untuk membuka acara ini. Dan beliau berpesan agar acara ini diikuti dengan baik sampai selesai nanti, sehingga pada pelaksanaan atau implementasi aplikasi Sri Kandi nanti di OPD dari semuanya di Kabupaten Blora, apabila ada kesulitan dapat dikonsultasikan pada forum ini. Dan ini dari tim teknis kami atau dari admin kabupaten nanti akan membimbing Bapak Ibu semua. Jadi panjenengan jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan kesulitannya di mana, ditanyakan saja, akan dijelaskan sejelas-jelasnya oleh admin kami. Sesuai dengan tindak lanjut atau hasil kemarin sosialisasi implementasi aplikasi Sri Kandi di Kabupaten Blora, bahwa aplikasi ini harus segera dilaksanakan di Kabupaten Blora, karena nanti akan berpengaruh pada reformasi birokrasi, khususnya di bidang SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dari Pak Bupati maupun Pak Sekda sudah menghimbau bahwa aplikasi Sri Kandi harus segera diimplementasikan di seluruh OPD Kabupaten Blora, karena ini menjalankan amanah dari pusat, dari Kementerian MAN-RB maupun dari ANRI. Kami kira itu tidak perlu panjang lebar, kami mengucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti acara ini sampai selesai. Semoga ke depan tidak ada kesulitan lagi dan segera dapat diimplementasikan di semua OPD seluruh Kabupaten Blora. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara forum discussion group admin Sri Kandi Kabupaten Blora dinyatakan dibuka. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Gartini. Baik Bapak Ibu, karena dari peserta ini sudah ada 41 peserta, mungkin kita terlebih dahulu bisa foto bersama dulu nih. Yang belum terlihat wajahnya mungkin bisa diperlihatkan. Kita akan foto bersama. Baik. Silakan kepada Ibu mungkin yang belum diperlihatkan wajahnya, kita akan foto bersama dulu untuk laporan. Ada yang belum. Tadi kami juga sudah mengirimkan background. Kalau mau diganti backgroundnya boleh. Kalau pakai background biasa juga nggak apa-apa.
Udah mulai deh. Maaf, mohon izin untuk meninggalkan acara ini karena ada perayaan. Kami silakan Mbak Ganda berangkat. Saya hitung ya Ibu, kita akan foto bersama dulu. Ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang mau menonaktifkan videonya juga boleh, tapi tetap harus mengikuti sampai di akhir acara ya. Jangan tinggalkan kita bicara sendirian ya Ibu. Ya. Terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta. Untuk forum diskusi pada hari ini kami persilahkan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin ada kendala yang ada di OPD masing-masing, bisa panjenengan tanyakan kepada kami, mungkin akan kami bantu untuk menjawab dan akan kami bantu untuk menjelaskan. Ya. Mungkin kemarin yang sudah WA kami chat secara personal dan belum kami jawab, mungkin bisa dipertanyakan lagi, bisa diulang pertanyaannya di forum ini, Bapak Ibu, kami persilahkan. Mungkin dari Dinsos ada yang masih atau ada yang perlu ditanyakan lagi, silahkan. Tidak usah sungkan Bapak Ibu, jika masih ada kendala di OPD Panjenengan bisa dikonsultasikan, bisa ditanyakan di forum ini. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah mulai dipakai nggih Ibu di aplikasi Srikandinya? Sudah bisa nggih? Nanti akan kami cek satu persatu apakah sudah digunakan atau belum aplikasinya. Oh ya, dari Dignas silahkan. Mungkin bisa di-unmute dulu. Halo, cek. Assalamualaikum. Dengeran, Mbak? Oh ya, nggih, sampun. Dari Nggih. Dignas. Bisa dari Dinas Pendidikan. Tanya, Mbak, kan di Dinas Pendidikan sampai ke SD, bahkan ke SD dan SMP gitu. Nah, itu dari SD itu bisa nggak menyurati ke Dinas Pendidikan atau SMP itu gitu. Dan penanda tangannya siapa gitu? Selama ini TTE-nya cuma yang punya kepala dinas toh. Oke. Gitu, Mbak. Berarti Mungkin untuk pertanyaannya ini, apakah dari SD sampai SMP bisa menyurati ke Dinas Pendidikan menggunakan Srikandi atau secara manual? Iya, betul. Dia antar sekolah kan biasanya juga saling menyempati gitu. Ya, itu apakah bisa lewat Srikandi, sedangkan PTK-nya cuma punya, yang punya cuma Kak Dinas. Oke, baik. Kami tampung dulu untuk pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau dari dinas lain? Dari dari Dignas, masih ada pertanyaan lagi? Namun, Mbak, itu dulu, Mbak. Oh ya, baik. Terima kasih. Kami tampung dulu untuk pertanyaannya. Mungkin dari OPD lain? Boleh. Mbak dari Oh iya, BKD, baik. Mbak. Oh, nggih. Nggih. Mbak, ngapunten, saya Novi dari BKD. Mbak mau tanya, ini tadi kan jenengan menyampaikan bahwa apakah OPD sudah siap menggunakan Srikandi untuk mulai menggunakan Ya. Srikandi dalam pengiriman surat, nggih. Yang mau saya tanyakan, apakah nanti kira-kira ada surat dari DPK terkait cut-off penggunaan e-office berubah ke Srikandi atau seperti apa? Soalnya saya melihat beberapa hari ini juga surat masih banyak yang dikirimkan melalui e-office seperti itu. Jadi mungkin kita pun kalau mau berkirim surat melalui Srikandi juga masih bingung gitu loh karena tidak ada surat resmi dari DPK terkait cut off tanggalnya. Matur nuwun, Gitu. itu saja.
Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggih, selamat pagi. Izin menjawab pertanyaan dari Dinas Pendidikan. Untuk terkait dengan surat menyurat dari Dignas ke SD atau SMP atau sebaliknya, untuk penggunaan Srikandi ini, Dignas itu bisa berkirim surat kepada SD dan SMP, tapi untuk SD SMP tidak bisa berkirim surat ke Dignas karena seperti yang punya TTE hanya Kepala Dinas Pendidikan. Untuk persuratan dari SD atau SMP ke Dinas Pendidikan dapat dilakukan secara manual Bapak Ibu, tapi untuk surat yang dikirim secara manual itu tadi harus di entry ke dalam aplikasi Srikandi. Jadi suratnya harus di-scan dulu, kemudian di entry menggunakan melalui akun pencatat surat Dinas Pendidikan seperti itu. Bagaimana dari admin Dignas mungkin? Terus apakah harus dibuatkan akun di masing-masing sekolah? Iya, kalau dari masing-masing sekolah harusnya punya akun. Nanti soalnya kalau tidak dibuatkan akun dari Dignas mau mengirim ke sekolah itu tidak bisa. Seperti itu. Kemarin sudah tak tak input, Mas, tapi belum punya akun sepertinya. Kalau STO-nya sih sudah semua dari SMP sampai SD. Coba mau dicoba dibuka apa pripun, Mas? Cuma jenengan buka kawan. Oh, nggih. Coba saya Sudah ada semua, cuma belum punya. Kalau akunnya belum punya, buat akses loginnya itu belum ada. nggih, Cuma coba di STO-nya. share screen nggih. Kemarin saya sudah dikasih daftar itu kan, cuma mentok di eselon 4 ya, cuma dikasih. Untuk ke Korwil sampai ke sekolah belum punya. Oh iya. Nggih, jadi ini UPT di sekolahnya sudah dibuat ya Mas ya, tapi nanti jenengan juga harus buat jabatan. Jabatannya kepala di bawah UPTD. Nama kepala sekolahnya. Pripun? Nama kepala sekolahnya gitu. Nggih, jadi
Misal ini UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buleleng ya. Jadi ini contohnya Tes. Tes. Tuh, masuk ya. Ini tas tas. Jenengan aja ngomong. ya nanti dibuat aja Mas jabatannya kalau rumahnya unit kerjanya ini kan sudah dibuat. Ada UPTD Iya. SMP. Kemudian untuk yang perlu ditambahkan lagi adalah nama jabatannya Kepala SMP 1 Blora, induk jabatannya Kepala Dinas Pendidikan. Ngoten. Nanti kalau sudah buat jabatannya ini, baru jenengan buat pengguna. Hmm. Seperti itu. Oke. Kemarin mandek Mbak, soalnya simpelnya nggak bisa dibuka. Oh iya, Lihat daftar sama mandeknya susah. iya simpelnya lagi error. Nggih, Matur nuwun, matur suwun. nggih. Baik, mungkin dari Dignas sudah jelas jawabannya, Mas. Kalau sudah Jadi jelas, sementara sudah. oh ya, Hmm. untuk di Dignas, jawaban tadi sudah jelas. Ampun Mbak. Oh ya, Tadi baik. sudah. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan dari Gogo. BKD yaitu masih banyak OPD yang berkirim surat melalui e-office. Nah, untuk e-office kapan di cut off akan kami mintakan arahan kepada kepala dinas supaya nanti bisa berkoordinasi dengan Dinkominfo. Dan mungkin ini dari Dinkominfo juga ikut hadir ya di sini. Mungkin bisa jadi eh, untuk dikonsultasikan dengan Kepala Dinkominfo mungkin kapan e-office bisa di cut off seperti itu. Jadi kalau e-office di cut off mau nggak mau pakai Sikandi. Sikandi bisa diterapkan. Untuk dari BKD apakah ada surat di e-office nanti di cut off kapan akan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan Kominfo aja Ibu. Seperti itu. Dari BKD, Jadi Mbak, baik. Mungkin masih ada pertanyaan? Atau mungkin masih kesulitan bagaimana registrasi surat di Srikandi, bagaimana cara disposisi, bagaimana cara menaikkan surat, atau mungkin bagaimana cara registrasi surat masuk. Mungkin masih ada pertanyaan dari OPD-OPD, dari admin OPD. Kira-kira kendala apa yang masih dihadapi, masih dari OPD masing-masing. Atau mungkin kita praktek lagi dari cara registrasi surat masuk. Masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Masih ada kesulitan? Mungkin terkait nomor surat, tanggal surat. Kalau kita membuat surat tanggal sekian, itu kan di Srikandi kita nggak bisa. Kita harus tanggalnya otomatis. Nah, itu bisa disiasati dengan cara kode yang ada di template surat diganti dengan tanggal yang ingin digunakan. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan seputar template suratnya. Dari set one, mungkin? Ya, Mbak, mohon maaf dari Dinrum Kimhub. Iya. Nyun sewu, mungkin kalau untuk sekarang kita ditanya kesulitan karena belum praktek,
Jadi kita belum menemukan kesulitan itu ya. Oh Nah, iya. kecuali nanti kalau memang sudah di kick off dari suratnya, kita mulai praktek di Sri Kandi. Nah, mungkin barulah kita menemukan kesulitan-kesulitan itu. Karena nyuwun sewu, kalau boleh jujur, memang kan dari kami adminnya berubah lagi, Mbak. Nah, dan mungkin kan harus belajar lagi dari awal gitu. Dan kalau bisa mungkin kalau ada pertemuan lagi bisa yang teori kemarin gitu, karena memang kalau kita kan adminnya kemarin yang diundang hanya dari salah satu admin gitu nih Mbak. Mungkin dari sekretariat. Nah, padahal ini yang harus menggunakan kan per bidang masing-masing. Ngoten. Nah, mungkin juga nanti kita akan ketemu langsung ke sana, mungkin kita akan tanya langsung ke sana sih, itu solusi dari kami. Nah, yang jelas kalau untuk kesulitan sekarang ini karena belum praktek, jadi kita belum bisa menyampaikan kesulitannya apa, seperti itu Mbak. Terima kasih. Dari satuan Mbak. Oke, baik. Dari admin Dinrum ya. Mungkin untuk kesulitan memang belum tahu ya kesulitannya apa karena belum pernah dicoba. Jadi kan di Sri Kandi ada 2 alamat website, ada yang live, ada yang latihan. Mungkin supaya tahu kesulitan dan kendalanya di mana, mungkin bisa dicoba pakai yang akun latihan. Mungkin membuat registrasi surat keluar, entah surat apa saja mungkin bisa dicoba dulu Mbak supaya tahu kendalanya di mana. Jadi ketika OPD-OPD yang lain sudah mulai pakai aplikasi Sri Kandi, sudah mulai mengimplementasikan aplikasi Sri Kandi, jadi Mbak juga sudah tahu bagaimana cara registrasi surat keluar melalui akun latihan. Seperti itu, supaya tahu kendalanya di mana. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Dari satuan Mbak. Oh, iya. Mungkin bisa ini Mbak di pakai sebenarnya idem dengan yang dari teman-teman dari DPU tadi ya. Karena kita kan juga nggak jelas ini kapan mau diimplementasikan. Latihan itu setahu saya dari tahun 2023, setelah itu kan tidak pernah ada lagi. Baru kemarin di Setda. Kalau kita bisa kan karena terbiasa ya, karena ini kan kita udah terbiasa dengan e-office, mungkin bisa dari awal lagi Mbak dipandu lagi mungkin dari awal. Oh, berarti Karena dari memang kesulitan ya, memang registrasi surat keluar ya, gitu dari cara. Soalnya nih tadi kan informasi di grup ada surat masuk di Sri Kandi. Iya. Ternyata di Sri Kandi saya buka itu masuknya di mana kan kok nggak ada gitu loh. Yeah. Gitu. Baik. Oh ya. Baik Ibu admin OPD Setwan untuk surat yang kami kirimkan ke aplikasi Sri Kandi itu masuknya ke akun kepala OPD. Oh, ke akun baik. Ya, akun kepala OPD. Jadi nanti mungkin ada yang ditugasi oleh kepala OPD untuk pegang akunnya beliau. Jadi yang diberi tugas untuk memegang akunnya beliau bisa setiap hari atau secara rutin dibuka untuk melihat apakah ada surat masuk atau tidak. Seperti itu. Tadi non sewu Ibu buka akun admin atau akun PS? Soalnya suratnya tadi masuknya ke akun kepala OPD, ke kepala Setwan, ke ketua Setwan. Kendalanya tuh gini Mbak, salah satu kendalanya. Sekretaris ya? Oke, non sewu masuknya ke sekretaris. Nah, kalau kendalanya Setwan masuknya ke sekretaris. Iya, kan kepala OPD-nya sekretaris memang. Iya. Kendalanya itu kan kadang admin itu juga megang akunnya kepala OPD, Mbak. Gimana? Gitu, jadi coba tak cek dulu ya. Iya, coba dicek dulu Ibu. Atau dibukakan dari sini? Sudah saya buka. Oh, iya. Kalau masih ada kendala kita bisa ke perpus ya. Monggo, silahkan Ibu. Yeah. Untuk tadi kaitannya Office, masih banyak yang pakai Office dan mungkin masih bingung ya Ibu, ke Office belum di cut off.
nanti akan kami koordinasikan dengan Kominfo, kami akan minta petunjuk kepala dinas, seperti itu. Dan juga minta petunjuk dan arahan dari Pak Sekda. Karena sedikit gambaran dari Kabupaten Klaten itu, aplikasi Sri Kandi berhasil dan bisa diimplementasikan, bisa dipakai di Kabupaten Klaten itu karena dari Sekda sendiri, dari asisten administrasi umumnya, tidak mau menerima surat selain dari aplikasi Sri Kandi. Jadi mau tidak mau OPD-OPD se-Kabupaten Klaten pakai aplikasi Sri Kandi. Karena dari Sekda tidak mau menerima surat selain dari aplikasi Sri Kandi. Seperti itu gambaran sedikit dari Kabupaten Klaten waktu kami melaksanakan studi tiru seperti itu. Jadi untuk kapan aplikasi Sri Kandi bisa digunakan, sebenarnya hari ini pun sudah bisa dipakai karena juga sudah ada surat edaran secara resmi dari sekretaris daerah untuk dapat digunakan aplikasi tersebut. Jadi bisa mulai hari ini Bapak Ibu sudah bisa registrasi surat keluar menggunakan aplikasi Sri Kandi seperti itu. Jadi kalau dari kami dari DPK kemarin kami sudah menggunakan aplikasi tersebut. Seperti itu. Mungkin OPD yang belum bisa mencoba mulai hari ini registrasi surat keluar, membuat surat keluar menggunakan aplikasi Sri Kandi. Nanti kalau masih ada kesulitan, masih ada kendala bisa dikonsultasikan kepada kami. Untuk yang dari Setuan tadi suratnya sudah masuk Ibu? Sudah, ini sudah Sudah saya masuk, lihat nggih. itu masuk dari perpus semuanya. Nggih, kalau untuk surat masuk itu masuknya ke akun kepala OPD seperti itu. Jadi nanti yang ditugasi kepala OPD untuk pegang akun beliau bisa secara rutin setiap hari dibuka apakah ada surat masuk untuk segera ditindaklanjuti dan mengkonfirmasi kepada pimpinan bahwa ada surat masuk agar segera ditindaklanjuti oleh pimpinan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin masih ada pertanyaan? Sementara cukup Mbak, tinggal bikin surat keluarnya. Oh, nggih. Mulai latihan dulu enggak apa-apa Ibu, pakai yang akun latihan seperti itu. Ya. Oke. Mungkin yang sudah mencoba pakai aplikasi Sri Kandi sudah mulai terlihat kendala dan kesulitannya di mana. Kalau belum berani pakai aplikasi Sri Kandi yang versi live, bisa dicoba dulu pakai yang website latihan, Bapak Ibu. Mbak, satu lagi Mbak Oh, dari nggih. BKD. Ya. Mbak ada titipan pertanyaan. Itu kemarin surat dari DPK yang terkait undangan ini kan turun ke kepala. Kalau misalnya kami pilih disposisi itu kan ada tenggang waktu disposisi ya. Iya. Ya, itu konsekuensinya apa ya Mbak kalau misalnya ternyata nanti TL-nya lebih dari tenggang waktu atau seperti apa? Kemarin ada pertanyaan seperti itu. Karena kan kalau selama ini di e-office kan nggak ada tenggang waktu ya, dispo ya udah Oh, dispo iya. aja. Di Sri Kandi kan sekarang ada lah itu. Ini pengaruhnya kemana gitu? Ada titipan pertanyaan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Ibu dari PGD akan dibantu jawab oleh rekan saya. Nggih, Ibu, sewu untuk terkait dengan tenggang waktu disposisi nggih. Sebenarnya untuk konsekuensi itu tidak ada, namun kalau misal tindak lanjutnya belum selesai di tanggal tenggang waktu yang ditetapkan, itu nanti mungkin orang yang di dispo itu tidak bisa melampirkan laporan hasil tindak lanjut seperti itu. Jadi otomatis suratnya langsung tertutup tanpa tindak lanjut. Jadi kan biasanya kalau misal kepala mendispo untuk menghadiri undangan apa gitu, ada tenggang waktunya, itu nanti yang menerima disposisi untuk menyelesaikan disposisi itu bisa mengupload lampiran seperti nota dinas atau apa. Nah nanti kalau misal tenggang waktu itu terlewati, berarti surat di Sri Kandi itu tidak bisa, lampirannya tidak bisa diupload.
Nggih. Oke. Jadi dari aplikasi Srikandi itu kan disposisinya ada batas waktu nggih Ibu nggih. Kalau sudah melebihi batas waktu itu yang diberi disposisi, yang diberi tugas itu tidak bisa mengupload nota dinas karena sudah melewati waktu yang ditentukan. Seperti itu. Misal undangan menghadiri acara penyerahan DPA pada hari itu diberi waktu sampai pada 3 hari. Nah, dalam waktu 3 hari itu nanti kan dari yang diberi tugas membuat nota dinas. Nah, itu bisa langsung membalas di tindak lanjut yang dari kepala OPD tadi. Tapi kalau sudah melewati masa yang diberi oleh kepala OPD tadi, tidak bisa mengupload nota dinas tersebut pada aplikasi Srikandi. Seperti itu. Mungkin nota dinasnya bisa dilewatkan secara manual. Kita registrasi lagi yang baru, tapi nggak bisa langsung balas disposisi atasan. Seperti itu. Berarti sebenarnya kalau misalnya katakanlah ada kabit dapat disposisi, terus tidak ditindaklanjuti, tapi tidak diupload kan juga tidak berpengaruh apapun ya Mbak? Nggih, tidak pengaruh. Kalau biasanya dari OPD setelah dapat disposisi mungkin menghadiri acara apa langsung membuat nota dinas atau pripun Ibu biasanya? Ada yang buat nota dinas, ada yang berupa laporan biasa, tapi kan selama ini tidak pernah diupload, tidak ada fitur upload ke e-office atau di e-kin juga kan tidak berpengaruh kan, takutnya nanti apa ya, karena tidak biasa seperti itu nanti kelewat atau gimana kan nggak ngaruh kemana-mana kan? Enggak. Atau Cukup apakah nanti terus hanya itu. berpengaruh pada penilaian Srikandi dalam SPBE atau seperti Oh apa? Nah tidak, itu. tidak. Oh jemput. Untuk di Srikandi itu penilaiannya hanya jumlah surat masuk dan surat keluar yang ada di tiap-tiap kabupaten. Seperti itu. Oh, Semakin banyak surat yang terregistrasi di aplikasi Srikandi, otomatis semakin bagus nilainya. Baik, terima kasih Mbak. Oke, baik Bu, terima kasih. Mungkin dari OPD lain masih ada yang perlu ditanyakan? Dari Satpol PP mungkin? Ada yang sudah registrasi surat, mencoba meregistrasi surat keluar pakai aplikasi Srikandi hari ini, Bapak Ibu? Atau mau dicoba praktek untuk registrasi surat keluar? Mungkin Bapak Ibu admin OPD ada yang mau praktek registrasi surat keluar? Atau akan kami contohkan ulang bagaimana cara registrasi surat keluar? Iya Mbak Dinda, coba diulang Mbak cara pembuatan registrasi surat keluar mulai dari awal biar lebih jelas. Oh ini dari kecamatan deh. Oh, Dinsos. oh iya, non sewu dari Dinsos nggih. Oh iya. Iya. Nggih, baik akan kami ulangi bagaimana cara meregistrasi surat keluar di aplikasi Srikandi, Bapak Ibu. Baik, izin share screen ya Bapak Ibu. Ini saya akan mengulang cara registrasi surat melalui aplikasi Srikandi seperti yang pada sosialisasi di Sedak
kemarin. Ya, jadi untuk membuat surat di aplikasi Srikandi itu kita masuk ke akun paling bawah. Kalau di Srikandi karena akunnya kebanyakan baru sampai eselon 4, jadi Bapak Ibu bisa login ke akun eselon 4 gitu. Kalau di dinas biasanya Sukor atau Kabid gitu. Kalau di sini contohnya saya akan menggunakan akun Sukor layanan arsip nggih. Bapak Ibu mungkin bisa sambil dicoba untuk menggunakan akun Sukornya mungkin. Yang tampilannya akan seperti ini. Untuk membuat surat, kita harus mendownload template suratnya terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa ke menu instrumen kearsipan. Di sini ada tata naskah dinas. Klik template naskah. Jadi ini ada beberapa daftar template naskah yang sudah kami upload. Ada surat undangan, nota dinas, surat biasa, surat keterangan, surat edaran. Namun ini kemarin kami uploadnya berdasarkan tata naskah dinas yang baru. Tapi karena tata naskah yang baru belum ACC, belum Asmanan, jadi nanti kami upload ulang dengan menggunakan tata naskah dinas yang lama untuk sementara Bapak Ibu. Jadi kalau misal mau buat surat, contoh surat biasa, Bapak Ibu download dulu template-nya, klik ini yang logo Word, nah, nanti kalau sudah di-download tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ada yang KOP Sekda sama yang bawahnya ada KOP SKPD. Nah, nanti Bapak Ibu buat suratnya sesuai template ini. Untuk parameter-parameter dolar ini sebenarnya tidak boleh diganti karena nanti ini akan terganti secara otomatis melalui sistem seperti tanggal naskah, nomor naskahnya, sifatnya. Bapak Ibu tinggal bikin konsepnya yang kepada, terus kemudian isi suratnya, nama jabatan penandatangannya. Untuk di Srikandi ini penandatanganannya berbeda dengan e-office. Kalau di e-office barcode-nya tampil di footer, kalau di Srikandi ini akan tampil di sini Bapak Ibu. Angka dan golongannya diisi untuk nama pengirim dan NIP nanti akan terisi otomatis. Seperti itu. Ini saya contohkan, saya akan mengirim surat surat yang kemarin ya, undangan FGD ini. Nah, untuk surat undangan FGD ini konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tanggalnya masih pakai parameter dolar, nomornya juga, perihalnya. Nah, nanti tanda tangannya di sini. Kalau Bapak Ibu sudah buat konsepnya, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke aplikasi Srikandinya.
Kemudian Bapak Ibu masuk ke menu pengguna. Nah, di menu pengguna ini Bapak Ibu harus entry dulu yang menandatangani naskah yang akan dikirim siapa, tujuannya kemana, verifikatornya siapa, ada tembusannya atau tidak, ini diisi dulu. Mulai ke penandatanganan untuk surat FGD ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan. Jadi ini misal saya hapus dulu nih Bapak Ibu. Nah, diisi aja di sini. Kemudian klik simpan. Nah, ini sudah. Ini untuk Pak Komang, ini nggak dihapus nggak apa-apa, soalnya nanti waktu melakukan registrasi bisa milih gitu. Jadi pejabat-pejabat yang melakukan penandatangan bisa Bapak Ibu entry semuanya, biar nanti ke depannya nggak usah entry lagi. Untuk tujuan naskah, ini suratnya akan dikirim kemana? Kalau dikirim ke 43 OPD, Bapak Ibu harus entry satu-satu nih. Tujuan naskah internal Sri Kandi, unit kerjanya dipilih. Karena ini sudah ada isiannya, mungkin saya hapus dulu nih Bapak Ibu. Sama perdana. Sama perdana. Nah, untuk tujuan ini kan ada 3 pilihan, tujuan naskah internal, tujuan naskah eksternal, tujuan naskah eksternal non Sri Kandi. Untuk tujuan naskah internal, ini untuk lingkup Kabupaten Blora. Jadi misal Bapak Ibu mau berkirim ke OPD lain, pilihnya yang tujuan naskah internal Sri Kandi. Kalau misal Bapak Ibu mau berkirim surat ke provinsi atau ke kementerian, bisa pilih yang tujuan naskah eksternal Sri Kandi. Kemudian untuk mau mengirim surat ke instansi yang tidak menggunakan Sri Kandi, Bapak Ibu bisa pilih tujuan naskah eksternal non Sri Kandi. Di sini pilih tujuan naskah internal Sri Kandi. Masukkan unit kerjanya. Kalau mau dikirim ke kecamatan, berarti kecamatan Kodana. Kemudian klik yang sesuai nomenklatur OPD-nya nih Bapak Ibu. Kalau diklik ke sini nanti kekirimnya nggak ke kepala dinas atau ke camat. Kemudian pilih penggunanya, akan muncul secara otomatis. Kemudian klik simpan. Satu contoh lagi, camat Tunjungan. Kalau misal Bapak Ibu suratnya ditujukan untuk 44 OPD di Kabupaten Blora, berarti Bapak Ibu harus ngentri satu-satu dulu nih di sini. Jadi tambahkan semua nanti seperti ini. Ini ada 47 entry, ada eksternal juga. Ada eksternal, tujuan eksternal. Nah, kemudian kalau penandatangan sudah di-entry, tujuan naskah sudah di-entry, berikutnya Bapak Ibu biar ke depannya nanti nggak kesulitan untuk mengirim surat, karena kalau harus membuat grup tujuan naskah terlebih dahulu, karena kalau tidak membuat grup tujuan naskah nanti pada saat pengiriman surat Bapak Ibu harus klik satu-satu. Jadi kalau misal ada surat yang mau dikirimkan ke 44 OPD se-Kabupaten Blora, Bapak Ibu harus buat grup tujuan naskah. Misal saya di sini grup tujuannya apa ya? Enggak, misal 5 kecamatan, ya, dikirim ke 5 kecamatan, diripsnya dikosongkan malam, tidak apa-apa. Nah, ini grup tujuan naskah 5 kecamatan sudah dibuat, tapi tujuannya masih kosong. Jadi harus dimasukkan tujuannya. Untuk mengedit, Bapak Ibu bisa klik icon pensil. Untuk menambahkan, bisa klik tujuan baru.
Nah, ini dipilih aja 5 kecamatan itu kecamatan mana saja penerimanya. Jadi kayak Kecamatan Jepong, Gunung Tuban. Tiga dulu deh. Tiga lagi. Nah, ini sudah ditambahkan 5 camat. Kalau sudah, klik kembali. Nah, ini kan sudah ada Bapak Ibu grupnya 5 kecamatan, jumlah tujuannya 5. Nah, kalau sudah, pendatangan sudah, tujuan naskah sudah, grup tujuan sudah dibuat, kemudian menambahkan verifikator surat. Verifikator surat itu yang biasanya melakukan paraf surat. Klik pada verifikator. Nah, ini suratnya akan diparaf sama siapa. Yang biasa maraf surat, Bapak Ibu bisa langsung entry aja ke daftar verifikator. Ini saya hapus dulu. Nah, kalau surat yang FGD kemarin itu dari Dinas Perpustakaan, verifikatornya, suratnya kan dibuat oleh Super nih, Bapak Ibu. Jadi verifikatornya kepala bidang dan sekretaris dinas. Untuk daftar verifikator, untuk menambahkan klik tambah baru, pilih pengguna. Ini bisa diisi by name atau jabatannya bisa. Kepala bidang kearsipan. Nah, nanti muncul, klik simpan, kemudian ditambahkan juga verifikator keduanya, Bu Sekretaris. Nah, ini Dinas Pendidikan nanti minta tolong dihapus nggih, untuk Bu Titik di Dinas Pendidikan. Iya, digantikan dengan pejabat yang baru, diedit di menu pengguna melalui akun admin. Nah, kalau sudah, tembusan surat, apabila ada tembusannya, kalau ditembuskan ke Bapak Bupati, berarti ditambah baru internal, bentar. Tambah baru, tembusan internal Sri Kandi. Kalau Pak Bupati berarti Bupati atau Bupati Blora, pilih penggunanya yang Pak Arif. Simpan. Kemudian kalau mau ditembuskan ke Pak Komang, berarti unit kerjanya Sekretariat Daerah. Ini harus nyari nih Bapak Ibu. Nah, ini Sekretariat Daerah Kabupaten Blora. Klik simpan. Nah, kalau sudah, pengguna sudah diisi, kemudian Bapak Ibu melakukan registrasi surat keluar. Untuk melakukan registrasi surat keluar, Bapak Ibu masuk ke menu naskah keluar. Klik pada registrasi naskah keluar. Nah, akan muncul form-form yang harus Bapak Ibu isi. Untuk dikirimkan melalui ini itu diisi sesuai dengan kop surat yang Bapak Ibu buat. Soalnya ini nanti tujuannya untuk pengambilan nomor otomatis. Jadi kalau misal suratnya itu kop OPD Bapak Ibu, jadi untuk dikirimkan melalui ini diisi OPD-nya Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu ingin buat surat, misal yang asmanan Pak Sekda, berarti dikirimkan melalui ini nanti diisi sekretariat daerah.
Nanti otomatis pada saat ambil nomor, itu akan langsung mengambil nomor secara otomatis, nomor dari Setda, seperti itu. Jadi untuk dikirimkan melalui ini jangan sampai salah, karena kalau salah kamar, nanti nomornya juga salah, Bapak Ibu. Jadi kalau misal surat FGD kemarin, kopnya adalah kop DPK, berarti dikirimkan melalui ini di Dinas Perpustakaan. Kecuali kalau surat kemarin itu kopnya Setda dan yang asmana Pak Setda, berarti dikirim melalui ini diisi sekretariat daerah, seperti itu. Untuk jenis naskah, dipilih aja sesuai dengan suratnya. Ini saya contohnya surat biasa aja ya Bapak Ibu. Sifat naskahnya diisi juga biasa. Klasifikasinya kearsipan, gitu aja. 000.5. Untuk kode klasifikasi yang ada di Sri Kandi ini sudah menggunakan kode klasifikasi yang baru ya Bapak Ibu. Untuk kode klasifikasi yang baru itu di Peraturan Bupati Blora nomor 30 tahun 2023 tentang pedoman kode klasifikasi arsip. Jadi kalau misal Bapak Ibu buat undangan, itu kodenya sudah bukan 005 lagi Bapak Ibu, karena di Sri Kandi pasti tidak ada seperti ini. Jadi kalau buat surat undangan, nanti harus diidentifikasi dulu undangannya tentang apa, nanti baru dicari di klasifikasinya di sini. Nah, kemudian untuk nomor naskah ini, kalau dari Sri Kandi langsung aja klik ambil nomor. Nah, nanti formatnya adalah kode klasifikasi, nomor urut, dan tahun. Kalau nomor urut di sini masih X karena belum final, belum di asmani, seperti itu. Kemudian untuk nomor referensi ini dikosongin aja. Kemudian ini hal surat. Diisi aja. Isi ringkasnya undangan FGD. Untuk isi ringkas ini Bapak Ibu boleh di entry sedetail mungkin. Tanggal 8 Mei. Nah, kemudian template surat yang sudah Bapak Ibu buat diupload di file naskah ini. Lampiran naskah ini kalau surat lampirannya terpisah dari surat, lampirannya bisa Bapak Ibu upload di sini. Kalau misal jadi satu dengan suratnya langsung diupload di sini nggak apa-apa, ini dikosongin aja. Nah, kemudian kita masuk ke kolom tujuan. Ini suratnya tadi akan ditujukan kemana? Kalau tujuannya sedikit, Bapak Ibu bisa entry satu-satu di utama internal. Kalau tujuannya banyak, Bapak Ibu harus buat grup tadi di menu pengguna tadi. Nah, grup tujuan nanti akan muncul grup tujuannya di sini. Tadi saya sudah buat grup 5 kecamatan. Nah, makanya di sini muncul. Kalau Bapak Ibu nggak entry dulu di grup tujuan naskah, di sini nggak akan muncul Bapak Ibu. Jadi harus menu yang master pengguna ini, mulai dari penanda tangan, tujuan naskah, grup tujuan naskah, verifikator tembusan itu harus diisi dulu, nanti baru bisa muncul di kolom-kolom di sini. Kita pilih aja grup tujuan 5 kecamatan, kalau kita klik nanti akan langsung muncul. Nah, di utamanya ini langsung muncul nama-namanya. Kemudian untuk verifikator, utama eksternal non Sri Kandi ini dikosongi aja. Kalau internal sudah diisi, maka ini nggak perlu diisi Bapak Ibu. Langsung ke verifikator. Verifikator ini adalah yang memaraf surat. Untuk pemilihan verifikator ini, jangan sampai salah
kliknya ya Bapak Ibu. Jadi untuk verifikatornya itu yang diklik pertama adalah verifikator pertama, kemudian baru verifikator kedua. Jangan kebalik, soalnya nanti kalau kebalik maka akan masuk ke verifikator yang diklik terlebih dahulu. Jadi misal ini verifikator parafnya kan harus kepala bidang dulu, baru ke sekretaris dinas. Jadi yang diklik pertama itu adalah kepala bidang dulu, baru sekretaris. Tapi kalau Bapak Ibu kliknya terbalik, Bapak Ibu klik sekretaris dulu, baru kepala bidang, nanti suratnya akan masuk ke sekretaris dulu. Seperti itu. Jadi ini jangan sampai terbalik. Kemudian untuk penandatangannya, di sini suratnya akan ditandatangani kepala DPK. Jadi pilih aja kepala DPK, tembusan, ditembuskan ke bupati dan sekretaris. Tipe tanda tangannya TTE ya Bapak Ibu. Nah kalau sudah diisi semua, kemudian bisa klik simpan. Nah ini sudah muncul Rabu 8 Mei. Verifikatornya belum, penandatangannya belum, status kirim belum. Jadi registrasi itu hanya registrasi saja Bapak Ibu, belum dikirim. Untuk mengirim Bapak Ibu geser ini ke kanan, kemudian klik mata untuk melihat. Nah, ini ke bawah bisa lihat konsepnya. Nah, tadi ini yang parameter dolar akan langsung terganti tanggal hari ini. 8 Mei 2024, nomornya juga muncul, perihalnya muncul, barcode-nya muncul. Tapi karena belum dikirim, ini warnanya masih merah, ya, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah dirasa suratnya sudah betul, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke atas, kirim konsep. Ya, kirim. Nggak mau. Servernya. Oh, udah. Nah, udah. Nah, nanti kalau Bapak Ibu klik daftar verifikator, nah ini belum diperiksa, belum diperiksa. Nah, surat yang sudah dikirim tadi, yang sudah diklik kirim konsep di sini, itu akan langsung naik, akan langsung masuk ke akunnya kepala bidang. Kita keluar dulu, masuk ke akun kepala bidang. Nah, nanti ketika sudah masuk, suratnya akan masuk ke kolom verifikasi naskah. Di sini akan muncul belum diverifikasi 1. Diklik aja. Klik mata. Kalau mau memberikan paraf atau persetujuan, Bapak Ibu bisa klik ke bawah ke daftar verifikator. Nah, ini di sebelah namanya kepala bidang ini akan muncul icon pensil. Nah, ini diklik aja. Kemudian kalau setuju, klik setuju. Kalau ditolak, klik ditolak. Seperti itu. Catatannya kalau setuju diisi oke. Gitu aja. Nah, Bapak Ibu juga bisa memberikan lampiran nih, misal
sudah langsung dikoreksi sendiri sama kepala bidangnya. Nah, bisa dilampirkan di sini nanti akan kembali ke konseptor. Kalau ini lampiran nggak wajib ya, jadi kalau setuju berarti setuju, oke, langsung klik simpan. Seperti itu. Nah, setuju. Nah, kalau sudah setuju, ini suratnya akan otomatis naik lagi, Bapak Ibu. Akan otomatis naik ke akun sekretaris dinas. Kita keluar lagi, masuk ke akun Sekdim. Masuknya sama ya Bapak Ibu di bagian verifikasi naskah. Nah, ini ada satu yang belum diverifikasi, diklik aja, undangan FGD, klik mata, suratnya muncul, langsung aja scroll ke bawah ke daftar verifikator. Nah, icon pensilnya akan muncul di sebelah nama sekretaris dinas. Diklik lagi aja, setuju, oke, simpan. Nah, kalau sudah, ini akan langsung naik lagi ke penandatangan. Daftar penandatangan ini, Bapak Ibu. Nah, akan langsung naik ke kepala dinas. Kita keluar lagi, masuk ke akun kepala dinas. Nah, nanti kalau di kepala dinas, munculnya akan di bagian tanda tangan naskah. Ada satu belum ditandatangani, ini diklik aja. Klik mata untuk melihat. Suratnya seperti ini, langsung scroll lagi ke bawah, ke bagian daftar penandatanganan. Diklik, akan muncul icon pensil juga di sebelah nama penandatangan ya. Diklik aja icon pensil, misal setuju, oke, kirim. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah lagi. Nah, ini akan muncul form TTE. Nomor naskah, klik ambil nomor, langsung otomatis. Nanti akan muncul nomornya Bapak Ibu. Sudah tidak X lagi. Karena sudah sampai ke penandatangan. Nah, ini nomornya nomor 5. Kemudian untuk paspres masuk di sini. Untuk NIK ini akan otomatis muncul. Jadi dipastikan lagi Bapak Ibu di Bapak Ibu admin ya di pengguna di menu pengguna pastikan NIK kepala dinas itu sudah benar. Soalnya kalau misal salah, ini di sini sudah tidak bisa diganti lagi. Gantinya harus ke akun admin. Kalau salah, passwordnya benar, kepala dinas Bapak Ibu tidak bisa memberikan TTE. Jadi dipastikan lagi untuk NIK kepala dinas Bapak Ibu harus benar. Memasukkan passwordnya di sini. Sudah klik tanda tangan ini. Ya, tanda tangan ini. Wah, gagal benar.
Nah, ini berhasil ya Bapak Ibu. Penandatanganan statusnya sudah setuju. Nah, kalau setuju, Bapak Ibu scroll ke atas lagi, ini tanda merah-merahnya sudah hilang dan barcode-nya juga sudah hitam. Tapi begitu ditandatangani oleh pejabat penandatangan, surat ini tidak langsung terkirim, harus diklik kirim naskah. Untuk klik kirim naskah ini bisa dilakukan langsung oleh kepala dinas masing-masing atau bisa dilakukan oleh pencatat surat melalui akun pencatat surat yang ps.skpd.blora itu. Kalau biasanya kepala dinas hanya Asmanan, berarti mungkin sampai di sini. Nanti untuk pengirimannya dapat dilakukan di akun PS atau pencatat surat. Jadi ini dikeluarkan aja. Bapak Ibu masuk ke akun pencatat surat masing-masing. Nah, di bagian naskah keluar, belum dikirim, ini ada 2, diklik aja. Nah, ini nomor 5 ya, tadi yang kita registrasikan sudah ditandatangani tapi belum dikirim. Nah, ini dikirim aja dari akun pencatat surat. Kirim naskah. Nah, akan muncul tujuannya tadi ke 5 kecamatan gitu Bapak Ibu. Jadi ini 5 kecamatan sama 2 tembusan. Seperti itu. Klik kirim aja. Nah, nanti kalau sudah terkirim, statusnya akan naskah ini telah dikirim. Bapak Ibu juga bisa mengecek lini masa atau alur suratnya ini di scroll aja ke bawah. Nah, ada menu lini masa. Nah, nanti riwayat suratnya bisa kelihatan dari sini Bapak Ibu. Diklik aja. Nah, dibuat jam berapa, oleh siapa, dikirim ke verifikator, disetujui oleh verifikator 1, jam berapa, ini sudah ada historinya. Disetujui oleh penandatanganan 1, ditandatangani, kemudian dikirim ke penerima oleh pencatat surat. Nah, nanti dari sini bisa kelihatan ini belum dibaca, seperti itu. Udah, Mbak? Baik, Bapak Ibu, itu tadi bagaimana cara meregistrasi surat keluar yang sebelumnya juga sudah kita praktekkan ketika sosialisasi implementasi aplikasi Srikandi di ruang pertemuan Seda. Mungkin dari kegiatan praktek registrasi surat keluar tadi masih ada yang mau ditanyakan dari kecamatan atau dari OPD Kabupaten Blora? Atau sudah siap menggunakan aplikasi Srikandi karena mungkin setelah kegiatan FGD ini kami akan membuat laporan kepada pimpinan bahwa terkait dengan e-office kapan bisa di cut off agar aplikasi Srikandi ini bisa segera dimulai. Jadi kalau e-office sudah di cut off, mau nggak mau Bapak Ibu sudah harus siap, sudah harus bisa menggunakan aplikasi Srikandi. Jadi kita tinggal menunggu kapan aplikasi e-office di cut off dan kemudian digantikan dengan aplikasi Srikandi. Jadi kalau sudah di cut off, kami anggap Bapak Ibu semua sudah bisa menggunakan aplikasi Srikandi. Nah, masih ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Mungkin dari RSUD Randu Belatung yang baru bergabung. Ya, Mbak. Halo. Oke, silakan. Ya, Mbak mau bertanya, misalkan di OPD misalkan Puskesmas ya, Mbak, saya mau mengirim surat melalui Srikandi ke Puskesmas, itu berarti tidak bisa melalui aplikasi Srikandi ya, Mbak, manual. Dari
dari Randu ke RSUD Randu ke puskesmas misalkan, itu kan karena di apa namanya di puskesmasnya itu kan nggak ada kepala puskesmasnya begitu di Serikandinya, di tujuan penerima suratnya. Cek, cek. Lag, lag, lag. Baik Bapak Ibu, mohon Reconnect. maaf ya reconnecting karena tadi kebetulan listriknya padam jadi terhenti sebentar, mohon maaf. Ya untuk dari dari RSUD Randu tadi mungkin bisa diulang. Ya, cek halo. Ya. Ya. Mbak, misalkan ini saya kan mau buat surat keluar ya, tujuan Ya. naskahnya kan misalkan di puskesmas. Berarti itu kan pilihannya tujuan naskah non internal dan eksternal ya. Eh, internal tapi non Serikandi. Internal non Serikandi itu tetap diinputkan di Serikandinya. Iya. Tetap Izin diinput. menjawab ya Mas ya. Iya. Untuk puskesmas kelihatannya kemarin sudah ada akunnya. Coba saya buka sebentar nih. Ya. Nah, ini untuk puskesmas ini sudah ada ya di akun Dinas Kesehatan. Mungkin nanti Mbak Ani bisa dipandu untuk dibantu untuk melengkapi kepala UPTD-nya. Jadi bisa langsung berkirim surat aja Mas. Untuk tujuannya nanti dipilih yang tujuan internal. Tujuan internal, oh ya. Biasa Oke. Mas, tanya itu aja. Kirain nggak ada Mas. Iya mungkin, tapi ini mungkin belum lengkap ya Mas ya. Jadi mungkin Belum nanti lengkap. dari Dinas Kesehatan harus melengkapi dulu. Oh gitu, baik Mas. Oke. Ini sudah ada beberapa kepala UPTD Puskesmas Kutukan. Nah ini kalau misal kepalanya ganti, mungkin Mbak Andriani bisa diedit aja gitu. Berarti kalau misalkan besok saya mau ngirim surat ya, ternyata belum diedit, saya manual dulu ya Mas. Langsung aja melewat semua sih, soalnya cuma nama aja. Jadi
Untuk akun pengguna ini dia meletaknya di jabatan, Oh jadi gitu. bukan melekat di personal gitu. Oke, baik Mas, terima kasih Mas. Anjir. Baik, untuk dari Dignas, Dinas Pendidikan, tadi kita temui bahwa untuk sekdinnya masih Bu Titi, nanti minta tolong kepada admin OPD. Sudah diganti? Untuk admin OPD dari Dignas Pendidikan nanti bisa minta tolong untuk Bu Titi Umiati bisa digantikan dengan pejabat yang baru, J. Karena tadi kami lihat masih Bu Titi pejabatnya. Ya, siap Mbak. Nanti biar diganti. Nggih, matur suwun Ibu. Nggih. Mungkin dari OPD lain masih ada yang perlu ditanyakan atau kalau sudah tidak ada yang ditanyakan kami cukupkan. Mungkin akan kami sambung di forum diskusi selanjutnya. Atau masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nanti mungkin setelah ini yang belum berlatih menggunakan aplikasi Sri Kandi bisa berlatih menggunakan website latihan atau yang secara live juga tidak apa-apa. Nanti di perihal surat bisa diisi latihan, misal latihan surat undangan seperti itu. Baik, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, untuk selanjutnya mungkin akan kita sambung di hari-hari berikutnya. Baik, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu OPD yang sudah bergabung dan berdiskusi bersama kami. Kami mohon maaf apabila selama acara diskusi berlangsung ada perkataan atau sikap kami yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Dari saya sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dinda, spek sendiri gak apa ya. Pripun? Monggo Ini Bapak kan Ibu. acara udah selesai. Ya. Mau tanya Mbak Din ini Duh. Mbak Din. Ye, Karena setelah urusan selesai kok baru tanya, Pak. ini di luar. Nah, tadi baru enggak apa-apa. Boleh enggak? Anjir. Dari Dinsos Mbak. Oh, anjir. Ini Mbak, kadang-kala itu urusan dinas saya itu kan misal seperti contoh kan kayak itu pemberdayaan perempuan itu kan kayak apa itu kasus bullying anak itu kan dinas sosial yang menangani. Nah, itu ada arahan dari Pemkab itu kan membuat surat edaran untuk semua kabupaten, sewilayah kabupaten. Nah, kadang-kala itu konsep surat itu dari dinas sosial dinaikkan ke Pemkab itu kan yang bertanda tangan kan misal Pak Sek. Itu konsep suratnya itu adminnya dari OPD atau dari sedanya? Adminnya dari OPD, Pak. Dari OPD. Iya. Berarti konsepnya dari OPD nanti untuk verifikator juga istilahnya kita pilih yang ada di Seda berarti. Oke. Dikirimkannya tetap melalui akun OPD. Nggih. Mungkin non sewu untuk suaranya agak kurang jelas, Bapak. Iya.
Ya, atau mungkin nanti bisa dilanjutkan by chat di grup WhatsApp. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang mau melanjutkan kegiatan yang lain, bisa meninggalkan Oke, room. siap. Oke, oke. Nggih. Oh, siap, Mbak Dinda, matur nuwun. Terima kasih Oh, nggih. infonya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan di grup nggih Bapak. Kalau semisal Oke, saya siap. belum balas secara personal di WhatsApp, mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaan di grup. Nggih, karena kebanyakan siap. yang WA saya chatnya ketumpuk. Nggih, nun sewu. Jadi kalau misalkan saya belum balas, mungkin bisa langsung di grup biar dibantu sama teman-teman yang lain. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin akan kami lanjutkan di FGD selanjutnya. Jika masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di grup. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin saya akhiri untuk di Zoom meeting ini ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Siap, Mbak Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.